Gadis kampung yatim piatu dihina kepala sekolah. Di depan semua orang saat upacara. Semua orang mengira dia adalah seorang gadis miskin biasa. Tapi tiba-tiba 3 truk bermuatan mangga masuk halaman sekolah dan membuat semua takut gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini kisahnya. Suasana pagi itu di lapangan SMA Bakti Praja terasa khidmat dan penuh harapan. Cahaya matahari yang masih hangat menyinari seragam putih abu-abu yang dikenakan rapi oleh ratusan siswa-siswi baru. Mereka berdiri berbaris, tegap namun gugup, menyambut hari pertama sebagai keluarga baru di sekolah itu. Wajah-wajah muda itu memancarkan semangat, bercampur sedikit cemas akan masa depan yang belum mereka kenal. Di tengah barisan, berdiri seorang wanita berusia 40-an, tegak dan percaya diri. Itulah Bu Risma, kepala sekolah sekaligus guru PNS senior yang sudah lama dikenal dengan sikap keras dan otoriter. Dengan suara lantang dan nada penuh wibawa, ia berdiri di mimbar kecil di tengah lapangan. Mikrofon di tangannya bergema ke seluruh penjuru, membawa pidato pembukaannya yang panjang dan penuh tekanan. Selamat datang di SMA Bakti Praja. Di sini, kedisiplinan adalah segalanya. Tidak ada tempat bagi yang malas, jorok, atau tidak tahu sopan santun. Para siswa mendengarkan dalam diam. Beberapa menunduk, sebagian menatap Bu Risma dengan tatapan patuh. Namun, di tengah pidatonya, mata Bu Risma tiba-tiba berhenti menatap jauh. Pandangannya tertuju pada satu titik. Wajahnya berubah. Matanya menyipit. Dengan cepat, ia mengarahkan telunjuknya ke arah seorang siswi yang berdiri di barisan belakang. Siswi itu tampak mencolok. Bukan karena tingkahnya, tapi karena penampilannya. Seragam putihnya lusuh, tidak secerah siswa lainnya. Sepatunya sobek di bagian depan, dan kerudung abu-abu yang dikenakannya tampak kotor, kusam, dan kusut seperti belum diganti berhari-hari. Seketika suasana menjadi tegang. Barisan yang semula hening, kini dipenuhi bisik-bisik kecil. Semua mata mulai menoleh ke arah siswi itu. Ia hanya menunduk, menahan malu, namun tetap berdiri di tempatnya. Hanya suara burung pagi terdengar samar di kejauhan. Semua mata kini tertuju pada siswi yang tadi ditunjuk Bu Risma. Dengan tatapan dingin dan nada menyuruh, Bu Risma mengangkat mikrofon kembali. Kamu, yang pakaiannya lusuh itu, maju ke tengah. Semua mata tertuju kepada Dewi, siswi yang disuruh maju oleh Bu Risma, ke tengah lapangan. Dewi pun akhirnya maju ke depan. Semua mata menatapnya dengan tatapan yang sinis. Langkah demi langkah, Dewi berjalan perlahan menuju mimbar lapangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menatapnya dengan tatapan curiga dan jijik. Di balik matanya yang sayu, ada perasaan malu, takut, dan tertekan bercampur jadi satu. Saat Dewi tiba di depan barisan, Bu Risma mendekat tanpa sedikit pun memberi ruang bernapas. Matanya menelisik dari atas ke bawah, seakan menilai barang rongsokan. Siapa namamu? Dewi, Bu, jawabnya lirik. Dari mana asalmu? Dari kampung Bancik, Bu, kampung kecil di pedalaman. Orang tuamu kerja di mana? Dewi menunduk, suaranya bergetar. Orang tua saya sudah meninggal semua, Bu. Saya yatim piatu. Beberapa siswa di barisan terlihat saling berpandangan. Ada yang mulai merasa tak enak hati. Namun Bu Risma justru terkekeh. Tawanya terdengar nyaring, menusuk kalbu. Pantas saja. Dari kampung terpencil, anak yatim piatu. Ia begini ini penampilannya. Mau sekolah elit di kota, tapi tak bisa jaga penampilan. Lucu sekali. Kata-katanya disambut keheningan membeku. Tak ada tawa, tak ada tepuk tangan. Hanya isak kecil dari Dewi yang mulai pecah. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kerudungnya yang sudah kusam. Ia tak lagi kuat menahan rasa malu. Hatinya retak. Bukan karena dimiskinkan, tapi karena dihina di hadapan ratusan orang. Bukan karena kesalahan, melainkan karena takdir yang tak bisa ia pilih. Setelah menumpahkan kata-kata yang tajam dan menusuk, Bu Risma mengibaskan tangannya seolah tak ingin melihat wajah Dewi lebih lama. Sudah, kembali ke barisan. Setelah upacara, langsung pulang dan beli pakaian yang pantas. Ini sekolah, bukan tempat pengemis. Dewi mengangguk lemah.
Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia membalikkan badan perlahan dan melangkah kembali ke barisannya. Langkahnya gontai, kepalanya tertunduk dalam. Isak kecilnya tertahan, tapi air mata tetap mengalir, membasahi pipi. Teman-teman sebarisnya hanya diam, tak ada yang berani menghibur, hanya memandang penuh iba dan kebingungan. Di dalam hatinya, Dewi berteriak, "Apa salahku? Aku hanya ingin sekolah. Aku hanya ingin belajar. Aku bisa masuk ke sini karena prestasi, bukan karena belas kasihan." Ia mencoba menyeka air matanya dengan ujung kerudung, tapi perih di hatinya tak bisa dihapus begitu saja. Ia merasa diinjak harga dirinya di depan semua orang, hanya karena penampilannya. Yang Bu Risma tak tahu, Dewi bukan anak yatim biasa. Ia adalah anak dari almarhum Ardiansyah, pemilik kebun mangga terbesar di kampungnya. Ia mewarisi kepintaran ayahnya dan keteguhan ibunya. Tapi sejak kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya, Dewi hidup sederhana bersama bibinya di rumah lama mereka. Ia memilih tetap sekolah di tempat terbaik, bukan karena harta, tapi karena semangatnya untuk menuntut ilmu. Dan hari ini, semangat itu nyaris hancur. Upacara selesai. Denting lonceng bel berbunyi. Suasana sekolah mulai ramai. Siswa berpencar ke kelas masing-masing, namun Dewi hanya berjalan perlahan menuju gerbang sekolah. Matanya sembab, hatinya remuk. Ia melangkah pulang, menyusuri trotoar panjang kota, membawa rasa malu yang tidak seharusnya ia tanggung, hanya karena seseorang menilai dari luarnya, bukan dari jiwanya. Pintu kayu rumah sederhana itu terbuka perlahan. Langkah kaki Dewi terdengar lemah menyusuri teras. Matahari siang belum sepenuhnya naik, tapi tubuhnya terasa berat, seolah membawa beban dunia. Di dalam rumah, seorang wanita paruh baya, Bulina, bibinya, berlari kecil menyambut dengan senyum hangat. Wajahnya bersinar melihat Dewi pulang. "Gimana sekolah barumu sayang? Banyak teman? Kamu pasti senang di sana." Tapi Dewi tak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menggenggam tali tas erat-erat. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Tiba-tiba air matanya pecah seketika. "Aku nggak mau sekolah lagi, Bu." Bulina terkejut. Ia segera memeluk Dewi erat, membelai kepalanya dengan lembut. "Astagfirullah. Ada apa, sayang? Kenapa kamu bicara begitu? Siapa yang berani menyakitimu?" Dewi terisak di pelukan bibinya. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia bisa menjawab dengan suara parau dan tersendat-sendat. "Tadi, saat sedang upacara orientasi siswa baru, saya dipermalukan kepala sekolahku, namanya Bu Risma. Dia menyuruhku maju ke depan. Dia bilang aku miskin, lusuh, nggak layak sekolah di sana." Bulina menegang. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, karena marah. Ia tak percaya. Seseorang yang harusnya mendidik malah melukai. Kepala sekolahnya sendiri yang berkata begitu padamu? Di depan umum? Dewi mengangguk, air matanya tak berhenti mengalir. Dia bilang aku dari kampung, anak yatim. Nggak pantas masuk sekolah elit kayak SMA Bakti Praja. Bulina menggenggam tangan Dewi dengan lembut, tapi penuh ketegasan. "Nak, kamu bukan siapa-siapa di sekolah itu, tapi kamu segalanya bagi kami. Kamu masuk sekolah itu karena kamu pintar, bukan karena kasihan. Orang-orang seperti Bu Risma belum tahu siapa kamu sebenarnya." Dan di matanya, mulai muncul niat kuat. Seseorang harus tahu bahwa Dewi bukan sekadar gadis kampung, tapi anak dari seseorang yang pernah begitu berjasa untuk sekolah itu. Pagi itu, langit tampak lebih cerah, tapi langkah Dewi tetap berat. Setelah semalaman menangis, akhirnya ia luluh oleh bujukan lembut sang bibi. "Nah, sekolah itu untuk orang pintar sepertimu, bukan untuk orang yang hanya bisa menghakimi. Tunjukkan bahwa kamu pantas berada di sana." Dengan hati yang masih luka, Dewi mengenakan seragam yang sama. Masih lusuh, masih sederhana. Tapi langkahnya kembali menuju SMA Bakti Praja, meski bayangan kejadian kemarin masih membekas kuat di benaknya. Di kelas, Dewi baru saja duduk dan membuka buku, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tak lama kemudian, seorang siswa datang membisikkan pesan dari ruang guru. "Dewi, kamu dipanggil ke ruang kepala sekolah." Tubuhnya langsung menegang. Suasana seolah berhenti sejenak. Tapi ia tetap bangkit, menata langkah.
dan berjalan menuju kantor guru dengan dada berdebar. Sesampainya di sana, Bu Risma sudah berdiri dengan tangan terlipat di dada, dikelilingi beberapa guru lain yang sedang duduk mengoreksi tugas atau ngobrol pelan. "Nah, ini dia siswi yang kemarin," ujar Bu Risma dengan nada tinggi. "Sudah beli seragam baru seperti yang saya perintahkan kemarin?" Dewi menunduk, suaranya lirih. "Belum, Bu." Ruangan mendadak hening. Lalu tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Salah satu guru menutup mulutnya. Sebagian lagi menunduk pura-pura tidak mendengar. Tapi Dewi bisa mendengar bisikan mereka. "Masih pakai itu lagi? Nekat sekali ya. Sekolah di sini?" Bu Risma menggeleng pelan, lalu berkata lantang, "Beginilah jadinya kalau sekolah tidak menyaring murid dari awal. Sekolah elit, tapi muridnya seperti ini." Dewi hanya diam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu sekuat tenaga. Hatinya kembali hancur. Kali ini bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh tawa dan bisik-bisik dari guru lainnya yang seharusnya menjadi teladan. Dalam hati Dewi, mengapa dunia begitu kejam hanya karena aku tak bisa tampil seperti mereka? Ia berdiri di antara guru-guru, bukan sebagai murid yang ingin belajar, tapi sebagai sasaran olok-olok yang dianggap noda bagi nama besar sekolah. Dan mereka masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Langkah Dewi kembali menyusuri lorong sekolah. Mata dan wajahnya tampak sembab. Tangannya mengusap air mata yang terus menetes meski telah berusaha ditahan. Setiap langkahnya seperti membawa beban yang tak kasat mata. Beban harga diri yang diruntuhkan di depan para guru yang seharusnya melindungi. Ia masuk ke dalam kelas dengan kepala tertunduk. Suasana kelas yang semula ramai langsung berubah hening saat melihat Dewi kembali dalam keadaan menangis. Tasnya ia letakkan pelan di meja, lalu ia duduk sambil menunduk, wajahnya disembunyikan dalam lengan. Seorang teman perempuan yang duduk di depannya, Rina, perlahan menoleh. Lalu menyusul dua teman lain, Andini dan Farhan, ikut menghampiri. "Dewi, kamu kenapa? Kok nangis lagi?" tanya Rina lembut. "Ada apa? Siapa yang bikin kamu kayak gini?" sambung Farhan. Dewi tak langsung menjawab. Ia mencoba menenangkan napasnya yang tersengal karena isak. Beberapa detik kemudian, ia menjawab pelan, dengan suara gemetar. "Aku barusan dipanggil Bu Risma ke ruang guru." "Terus?" Andini menatapnya serius. Dia tanya, "Kenapa aku belum beli seragam baru?" Terus dia hina aku lagi. Bilang aku bikin malu sekolah. Suasana kelas mendadak membeku. Beberapa siswa saling menatap. Bahkan yang tadi tak peduli, kini ikut memperhatikan. "Hah, Bu Risma? Kepala sekolah kita? Dia hina kamu. Lagi." Dewi mengangguk perlahan, masih dengan air mata di pipi. "Aku cuma pengen sekolah. Aku bisa masuk sini karena prestasi. Tapi dia cuma lihat bajuku." Teman-teman yang mendengarnya mulai gelisah. Sebagian dari mereka tak menyangka bahwa seorang kepala sekolah bisa menghina muridnya secara terang-terangan dan bahkan 2 kali. Terutama murid baru yang bahkan belum sempat menunjukkan siapa dirinya. "Itu nggak adil," gumam Rina. "Pakaian bisa lusuh, tapi bukan berarti orangnya hina." Dan untuk pertama kalinya, Dewi tidak merasa sendiri. Perlahan, ia mulai merasakan bahwa tidak semua orang di sekolah itu menilainya dari tampilan luar. Mungkin, inilah awal dari kebenaran yang akan terbuka. Matahari mulai condong ke barat ketika Dewi tiba di rumah. Seperti pagi tadi, ia berjalan dengan langkah pelan. Tubuhnya lelah bukan karena pelajaran, tapi karena beban emosional yang terus menumpuk. Bibinya, Bulina, yang tengah menyapu halaman, langsung menghentikan gerakannya saat melihat wajah Dewi kembali muram dan mata sembab. "Loh, nak, kok matamu bengkak lagi? Ada apa lagi di sekolah?" Dewi hanya menggeleng lemah, lalu memeluk bibinya erat. Kali ini ia tak menangis, hanya diam. Tapi diam itu justru berbicara lebih keras dari air mata. Setelah duduk di ruang tengah, sambil meminum segelas air putih, Dewi akhirnya bercerita. Ia menceritakan kembali bagaimana Bu Risma kembali menghina dan mempermalukannya di depan para guru, dan bagaimana beberapa guru bahkan ikut menertawakannya.
Mendengar itu, Bu Lina menatap keponakannya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sedih. Matanya menyala oleh api kemarahan yang tertahan. Cukup Dewi, Bibi sudah diam terlalu lama. Mereka harus tahu siapa kamu sebenarnya. Dewi menatap bibinya, terkejut dan bingung. Bibi mau ngapain? Bu Lina berdiri dan berjalan ke lemari tua di sudut ruang tamu. Ia membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi surat tanah, dokumen kepemilikan, dan foto-foto mendiang ayah Dewi. Pak Ardiansyah, pemilik kebun mangga terbesar di provinsi ini. Sebuah lahan seluas berhektar-hektar yang selama ini menjadi sumber utama distribusi buah mangga ke berbagai kota dan daerah, termasuk menjadi donatur utama SMA Bakti Praja. Sekolah itu hidup dari hasil panen almarhum ayahmu. Sekolah mereka bisa sebesar sekarang karena ayahmu yang membangunkan. Bu Lina memandang Dewi dengan penuh keteguhan. Besok kita antar hasil panen mangga langsung ke sekolah. Kita bagikan ke semua siswa, semua guru. Tapi kali ini, mereka tahu, ini dari siapa? Dewi terdiam. Hatinya masih remuk, tapi mulai merasakan kekuatan dari sosok bibinya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan harga diri. Bukan untuk menyombongkan harta, tapi untuk membuka mata mereka, bahwa orang baik tak boleh terus dihina. Keesokan harinya, mentari pagi baru saja naik saat Bu Lina berdiri di tengah kebun mangga yang luas membentang. Udara segar bercampur aroma buah masak, mengiringi semangat baru yang menyala di matanya. Beberapa petani berdiri di sekitarnya, siap dengan keranjang-keranjang berisi mangga berkualitas unggul, hasil panen terbaik tahun ini. Hari ini, kata Bu Lina dengan suara lantang, mangga-mangga ini bukan untuk pasar. Kita antar langsung ke sekolah Bakti Praja. Petani-petani itu mengangguk mantap. Tak butuh waktu lama, belasan keranjang besar mulai dimuat ke dalam beberapa truk besar berwarna hijau tua. Sopir-sopir menyalakan mesin, lalu iring-iringan truk itu pun melaju menuju kota. Di SMA Bakti Praja, suasana kelas tiba-tiba berubah gaduh saat suara deru truk menggema dari luar. Para siswa berlarian ke jendela, mengintip ke halaman utama sekolah. Dan di sana, beberapa truk besar perlahan masuk dan berhenti berjajar di halaman. Guru-guru yang sedang mengajar keluar ke koridor, bingung dengan kedatangan tak biasa ini. Truk buah? Ke sekolah? Ada apa ini? Pintu belakang salah satu truk terbuka. Seorang sopir berdiri di atas tumpukan keranjang dan berteriak lantang. Ayo, silakan ambil mangga ini sepuasnya, gratis, untuk kalian semua. Seketika suasana meledak. Sorak-sorai siswa terdengar di seluruh penjuru sekolah. Mereka keluar dari kelas, berlari ke arah truk-truk tersebut. Ada yang membawa tas, ada yang memakai baju olahraga. Semua berkumpul penuh tawa dan heran. Suara gembira mengisi halaman yang biasanya hanya digunakan untuk upacara. Mangga-mangga besar dan ranum dibagikan langsung dari keranjang. Beberapa siswa berteriak riang sambil mengangkat buah itu tinggi-tinggi. Wah, ini enak banget. Dari siapa ini? Dari kejauhan, guru-guru mulai berdatangan ke halaman. Wajah mereka penuh kebingungan dan kekagetan. Bahkan beberapa staf TU ikut turun melihat keramaian. Tak satu pun tahu bahwa apa yang mereka saksikan hari itu adalah awal dari terbukanya sebuah kebenaran besar. Dan Bu Risma, dari balik jendela ruang kepala sekolah, mulai menatap dengan curiga. Belum tahu bahwa kejutan besar sedang menantinya. Di tengah hiruk-pikuk halaman sekolah yang dipenuhi siswa berebut mangga, di antara tawa dan rasa heran yang belum terjawab, dua sosok berjalan perlahan melewati kerumunan. Bu Lina, dengan wajah tegak dan langkah mantap, menggandeng tangan Dewi yang menunduk, gugup tapi pasrah. Sorot matanya menyapu bangunan sekolah yang megah, sekolah yang dulu dibangun dari hasil keringat dan keikhlasan mendiang kakaknya. Keduanya terus berjalan hingga tiba di depan ruang kepala sekolah. Tanpa mengetuk, Bu Lina membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam, Bu Risma sedang berdiri di balik meja kerjanya, menatap ke jendela, memperhatikan keramaian yang belum pernah ia saksikan selama menjabat. Selamat pagi, Bu Risma, kata Bu Lina dingin namun tegas. Bu Risma menoleh, agak terkejut.
Eh, Ibu siapa ya? Ada keperluan apa? Bu Lina menatap lurus ke matanya, lalu menunjuk ke arah truk-truk mangga di luar jendela. Lihat mangga-mangga itu, mangga dari kebun milik keluarga kami. Hari ini tidak dijual ke pasar. Hari ini kami kirim langsung ke sekolah ini. Sekolah yang dibangun oleh almarhum kakak saya, Pak Ardiansyah. Ruangan hening seketika. Bu Risma mulai menegang dan bingung. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Dewi, lanjut Bu Lina sambil menggenggam lengan keponakannya, bukan sekadar anak yatim. Ia adalah anak satu-satunya dari Pak Ardiansyah, donatur utama sekolah ini. Kebun mangga seluas hektaran yang menjadi sumber dana pembangunan sekolah ini adalah warisan untuknya. Nafas Bu Risma tercekat. Lututnya melemas. Ia menatap Dewi yang berdiri di samping bibinya dengan wajah penuh luka, tapi tetap tenang. Saya tidak tahu. Saya minta maaf, Dewi. Ucap Bu Risma tergagap. Kini nadanya jauh lebih rendah, hampir tak terdengar. Saya khilaf? Saya tidak tahu siapa kamu. Dewi hanya menunduk, menahan air mata. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kebenaran mulai berbicara untuknya. Bu Lina mendekat ke meja Bu Risma dan berkata dengan tajam, "Lain kali, sebelum menghina seseorang karena pakaiannya, ingatlah bahwa karakter seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia kenakan, tapi oleh apa yang ia bawa dalam hatinya." Dan untuk pertama kalinya, Bu Risma tidak mampu berkata-kata. Ruang itu sunyi, tapi di dalamnya, harga diri seorang anak bernama Dewi akhirnya dipulihkan. Setelah memberi pelajaran berharga kepada mereka yang menilai dari rupa, Dewi dan Bu Lina meninggalkan halaman sekolah dengan tenang. Truk-truk pengangkut mangga satu persatu keluar dari gerbang SMA Bakti Praja. Tak lagi membagikan buah manis, tapi meninggalkan pesan yang lebih kuat. Harga diri seseorang tidak ditentukan dari penampilan. Setibanya di rumah, Bu Lina duduk di ruang tamu sambil membuka buku catatan tua milik mendiang kakaknya. Di sana tertera nomor telepon seseorang yang selama ini mereka hormati. Pak Santosa, Ketua Yayasan SMA Bakti Praja. Sahabat lama Pak Ardiansyah. Tanpa ragu, Bu Lina menekan tombol panggilan. Assalamualaikum Pak Santosa. Ini Lina, adik dari almarhum Pak Ardiansyah. Saya ingin melaporkan perlakuan kepala sekolah terhadap anak almarhum, Dewi. Suaranya tegas dan jernih. Ia menceritakan segalanya. Dari hinaan di lapangan, cercaan di ruang guru, hingga sikap angkuh yang merobek harga diri, seorang anak yatim piatu yang selama ini justru menjadi bagian dari sejarah berdirinya sekolah itu. Keesokan harinya, di ruang rapat Yayasan SMA Bakti Praja, suasana serius menyelimuti pertemuan mendadak yang dipimpin langsung oleh Pak Santosa. Para pengurus hadir lengkap. Wajah-wajah mereka menampakkan kekecewaan saat mendengar laporan lengkap yang dibacakan oleh sekretaris yayasan. Pak Santosa membuka suara dengan tenang, namun mantap. Kita tidak bisa membiarkan seseorang memimpin sekolah ini jika ia tidak bisa menjaga martabat siswa. Apalagi menghina anak dari donatur utama kita sendiri. Seseorang yang sudah memberikan segalanya untuk pendidikan. Setelah diskusi panjang, suara bulat pun diambil. Semua sepakat, Bu Risma harus diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMA Bakti Praja. Sore harinya, di ruang guru, salah satu guru senior mengumumkan kepada seluruh staf, mulai hari ini, Bu Risma tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Keputusan ini langsung dari yayasan, berdasarkan hasil rapat luar biasa pagi tadi. Kabar itu menyebar cepat di kalangan guru dan siswa. Beberapa tampak terkejut, sebagian hanya mengangguk, karena mereka tahu itu adalah konsekuensi dari keangkuhan yang tak bisa lagi ditutupi. Di ruangannya, Bu Risma duduk terpaku. Surat pemberhentian resmi dari yayasan ada di tangannya. Ia membaca kalimat demi kalimat, menahan napas. Tak ada amarah, hanya keheningan yang menggetarkan hati. Dalam hati, mungkin ini balasan dari kesombongan yang selama ini kubiarkan tumbuh dalam diriku. Dengan pelan, ia merapikan berkas-berkas di mejanya. Hari itu, ia bukan lagi kepala sekolah,
Tapi seorang mantan pendidik yang baru menyadari bahwa jabatan tanpa kasih sayang tak ada artinya.